Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد لا نبي بعد أما بعد. فقال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita, seyogyanya kita senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Egana papinyamang na wirengi fong Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Terkhusus yang namanya nikmat iman, yang dimana melalui perantara nikmat iman itulah kita semua hadir bersama di tempat ini. Ini rohapinya matappain ang jadi sabak nasabari tong kamana hadir ya. Insyaallah masuk pajak berjamaah Jumat insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim di dalam kitab mereka berdua dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud di ayat 112 yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, fastaqim, beristiqomahlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas jalan yang diperintahkan kepadamu yaitu Islam, di atas Al-Qur'an. Kemudian Allah mengatakan wala tatagaw, dan janganlah engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basirun, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, apa yang kamu kerjakan. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyatakan dalam riwayat yang sahih, ketika turun firman Allah, ketika turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutih ketika turun ayat ini. Yakifak basugi tapa mauna gamana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan nanti disabak nonnona ya ayat. Apa perintah ayat ini jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan juga kepada kita semua, fastaqim,
beristiqomahlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanannu ni da cenge. Ya sakna sallamne, ya sakna kurangnya. Wala tatagaw. Dan janganlah engkau melampaui batas. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian yang begitu berat yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai rambut beliau itu memutih, rambut beliau beruban, yaitu perintah tentang istiqomah, perintah tentang untuk senantiasa berada di atas Islam, di atas jalan yang benar, berada di atas jalan Al-Quran. Inilah yang membuat ayat yang membuat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi menuliskan di dalam tafsir beliau dari Abdullah bin Abbas, riwayat dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan tidak ada satu ayat pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ayat ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena ayat ini membuat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Ayat ini perintah istiqomah membuat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutih. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomah, senantiasa berada di atas Islam, senantiasa berada di atas ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah bukanlah perkara mudah, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita, ya terkhusus Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan istiqomah itu adalah suluku siratil mustaqim duna tariji anhu yamnatan wala yasrah. Kata beliau, istiqomah itu adalah engkau senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus tanpa berpaling darinya, berbelok darinya ke kiri maupun ke kanan. Itulah istiqomah jemaah sekalian. Dan tidak ada orang yang bisa istiqomah di jalan Allah, tidak ada orang yang bisa istiqomah di atas Islam tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membuka riwayat-riwayat yang sahih, bahkan seorang nabi dan rasul pun yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, doa meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Seseorang yang diampunkan dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang, seseorang yang dijamin dirinya masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berdoa meminta keistiqomahan kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran itu benar adanya, dan berikanlah aku kekuatan untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah dosa itu dosa adanya, dan berikanlah aku kekuatan untuk meninggalkannya. Jadi jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mudah kita jalani tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita mendapati surah Al-A'raf di ayat ke-43, maka kita akan mendapatkan satu ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini tentang peristiwa ketika penduduk surga, ketika ahli surga telah masuk ke dalam surga, telah menginjakkan kakinya ke dalam surga, maka mereka berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Alladzi hadana lihada, yang telah memberikan kami petunjuk, yang telah memberikan kami hidayah, wa ma kunna linahtadiya laula, dan kalau bukan karena petunjuk Allah, bukan karena hidayah Allah, laula an hadana Allah, maka kami tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Artinya apa? Keistiqomahan, hidayah, masuk ke dalam surga, semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hidayah, maka mintalah kita keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengenal iman, setelah kita mengenal Islam, agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hati dan jiwa kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum.